Shalom dan selamat pagi sahabat Rema Surgawi yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan berkat Tuhan yang disediakannya. Apapun aktivitas yang sedang kita lakukan saat ini, baik sedang mempersiapkan pekerjaan, mengantar keluarga, berada di perjalanan, ataupun sedang menikmati waktu teduh pagi. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita. Tema Rema pagi hari ini adalah jangan lupakan Tuhan. Sahabat Rema Surgawi, ada satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Ketika berada dalam kesulitan, manusia mudah mencari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, manusia rajin berdoa. Ketika berada dalam tekanan, manusia bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tetapi seringkali setelah pertolongan Tuhan datang, setelah keadaan membaik, setelah berkat Tuhan dicurahkan, perlahan-lahan manusia mulai kehilangan kepekaan rohaninya. Doa mulai berkurang, ucapan syukur mulai memudar. Hubungan dengan Tuhan tidak lagi menjadi prioritas kita. Bukan karena Tuhan meninggalkan manusia, tetapi karena manusia mulai melupakan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan setiap hati bahwa bahaya terbesar bukan hanya saat berada dalam penderitaan, melainkan saat hidup sedang nyaman dan penuh kelimpahan. Firman Tuhan hari ini kita akan belajar bagaimana menjaga hati agar tetap dekat dengan Tuhan, tetap bersyukur kepadanya, dan tetap setia dalam segala hal. Mari kita membuka hati untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan kesempatan mendengar firman. Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran setiap kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang, kekuatan, penghiburan, dan tuntunan dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk semakin mengenal hati-Mu dan hidup setia di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 11. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kelimpahan sering menjadi ujian. Sahabat Rema Surgawi, ketika bangsa Israel berada di padang gurun, mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Saat lapar, Tuhan memberi makna. Saat haus, Tuhan memberikan air dari batu. Saat tidak tahu arah, Tuhan memimpin tiang awan dan tiang api. Di padang gurun, mereka belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Namun, setelah memasuki
tanah perjanjian, keadaan berubah. Mereka mulai menikmati hasil panen. Rumah-rumah yang baik, ternak yang bertambah, dan kehidupan yang lebih nyaman. Justru disitulah Tuhan memberikan peringatan. Hati-hatilah supaya jangan melupakan Tuhan. Mengapa? Karena ketika hidup mulai nyaman, seringkali manusia merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan seperti sebelumnya. Saat sakit, doa bisa berjam-jam. Saat sehat, doa hanya beberapa menit. Saat mengalami kesulitan ekonomi, hati sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun saat berkat melimpah, fokus sering berpindah kepada kesibukan. Bukan berarti berkat itu salah. Tuhan senang memberkati umatnya. Tuhan senang melihat anak-anaknya berhasil. Tuhan juga senang melihat kehidupan dipulihkan. Namun Tuhan tidak ingin berkat menggantikan posisi sang pemberi berkat. Sahabat terima surgawi, jangan sampai pekerjaan membuat lupa berdoa, sahabat. Jangan sampai kesuksesan membuat lupa bersyukur. Jangan sampai pencapaian membuat lupa siapa yang menolong selama ini. Setiap berkat adalah kesempatan untuk semakin dekat kepadanya, bukan semakin jauh dari Tuhan. Mengingat Tuhan menjaga kerendahan hati. Sahabat terima surgawi, ada sebuah kisah tentang seorang wanita lanjut usia yang menjadi perhatian banyak orang karena pada usia lebih dari 100 tahun daya ingatnya masih sangat baik. Banyak orang kagum melihat kemampuannya mengingat berbagai hal yang pernah dialaminya sepanjang hidupnya. Namun, ada satu hal yang jauh lebih penting daripada mengingat berbagai peristiwa hidup, yaitu mengingat Tuhan yang menyertai sepanjang perjalanan hidup kita. Kadang-kadang manusia mengingat keberhasilannya tetapi melupakan pertolongan Tuhan. Mengingat perjuangannya tetapi melupakan kasih karunia Tuhan. Mengingat kerja kerasnya tetapi melupakan penyertaan Tuhan. Padahal jika direnungkan dengan jujur, ada begitu banyak peristiwa dalam hidup ini yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan Tuhan. Berapa kali Tuhan membuka jalan yang tertutup? Berapa kali Tuhan memberi kekuatan saat hampir menyerah? Berapa kali Tuhan menyediakan kebutuhan saat keadaan terasa mustahil? Berapa kali Tuhan menghibur ketika air mata ini mengalir? Semuanya itu adalah bukti kebaikan Tuhan. Ketika seorang terus mengingat kebaikan Tuhan, ia akan tetap rendah hati. Ia tidak mudah sombong, ia tidak mudah merasa lebih hebat dari orang lain. Ia tidak mudah membanggakan diri. Mengapa? Karena ia sadar bahwa semua yang dimilikinya hari ini adalah anugerah Tuhan. Kerendahan hati lahir dari kesadaran bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Sahabat terima surgawi, semakin mengingat Tuhan, maka kita akan semakin rendah hati. Semakin mengingat kasih karunia-Nya, semakin mudah bersyukur. Dan semakin mengingat penyertaan-Nya, semakin kuat iman menghadapi masa depan.
Syukur memelihara hubungan dengan Tuhan. Sahabat Terima Surgawi, ada sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi dari seorang wanita bernama Corrie ten Boom. Pada masa Perang Dunia Kedua, Corrie dan keluarganya menolong banyak orang Yahudi yang diburu oleh tentara Nazi. Karena tindakannya itu, Corrie dan keluarganya ditangkap lalu dimasukkan ke kamp konsentrasi yang terkenal kejam itu. Bayangkan keadaan saat itu, mereka kehilangan kebebasan, mereka kehilangan kenyamanan, mereka hidup dalam ketakutan setiap hari. Makanan sangat sedikit, tubuh mereka lemah, penyakit menyebar di mana-mana. Bahkan suatu hari Corrie dan saudara perempuannya ditempatkan dalam sebuah barak yang penuh kutu. Bukan hanya beberapa ekor, tetapi ribuan kutu yang memenuhi tempat tidur dan pakaian mereka. Dalam keadaan seperti itu, saudara Corrie yang bernama Betsy mengajak Corrie mengucap syukur kepada Tuhan. Corrie terkejut. Bagaimana mungkin bersyukur dalam keadaan seperti itu? Bersyukur karena dipenjara? Bersyukur karena kelaparan? Bersyukur karena penuh kutu? Namun Betsy tetap berkata, mari bersyukur dalam segala hal. Dengan berat hati mereka tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Hari demi hari berlalu, sampai akhirnya mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ternyata para penjaga kamp hampir tidak pernah masuk ke barak mereka. Mengapa? Karena para penjaga juga takut dengan banyaknya kutu di tempat itu. Akibatnya mereka memiliki kebebasan untuk berdoa, membaca Alkitab, dan menguatkan sesama tahanan tanpa terlalu banyak gangguan. Apa yang semula terlihat sebagai penderitaan, ternyata dipakai Tuhan menjadi perlindungan. Apa yang semula dianggap kutukan, ternyata menjadi sarana pemeliharaan Tuhan. Sahabat Terima Surgawi, seringkali saat berada dalam lembah kehidupan, manusia hanya melihat kutunya, melihat masalahnya, melihat air matanya, melihat ketidakpastiannya. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih besar daripada yang dapat dilihat mata manusia. Karena itu, orang yang bersyukur tidak menunggu semua masalah selesai baru bersyukur. Orang yang bersyukur percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika belum melihat jawabannya. Mungkin pagi ini ada sahabat Terima Surgawi yang sedang menunggu jawaban doa. Mungkin ada yang sedang bergumul dengan usaha yang belum berkembang. Ada yang sedang menanti kesembuhan. Ada yang sedang menanggung beban keluarga yang berat. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan hanya melihat apa yang hilang. Jangan hanya melihat apa yang belum terjadi. Lihatlah bahwa Tuhan masih ada. Tuhan masih bekerja. Tuhan masih memegang kendali. Sebab Tuhan menolong dahulu, masih Tuhan yang sama dengan hari ini. Tuhan yang membuka jalan kemarin masih sanggup membuka jalan esok hari. Kasih setianya tidak pernah berubah. Ketika hati terus bersyukur, iman tetap hidup. Ketika iman tetap hidup, pengharapan terus menyala. Dan ketika pengharapan terus menyala, jiwa tidak akan pernah kehilangan kekuatan untuk berjalan
bersama dengan Tuhan. Sahabat terima surgawi, firman Tuhan hari ini mengajak untuk tidak melupakan Tuhan di tengah kesibukan kita, di tengah keberhasilan maupun berkat yang kita terima. Ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan hari ini. Yang pertama, ingat kembali kebaikan Tuhan. Luangkan waktu sejenak untuk mengingat pertolongan Tuhan sepanjang perjalanan hidup kita. Ingat saat Tuhan membuka jalan, mencukupkan kebutuhan, menguatkan dalam pergumulan, dan memulihkan ketika hati terluka. Ingat akan kebaikan Tuhan, akan menjaga iman tetap hidup. Yang kedua, utamakan hubungan dengan Tuhan. Jangan biarkan kesibukan mengambil tempat yang seharusnya menjadi milik Tuhan. Sisihkan waktu terbaik untuk berdoa, membaca firman, dan membangun hubungan yang intim dengannya. Ketika Tuhan menjadi yang utama, hidup akan berjalan dalam arah yang benar. Yang ketiga, peliharalah hati yang bersyukur. Belajarlah bersyukur bukan hanya saat doa dijawab, tetapi juga saat masih menunggu jawaban Tuhan. Ucapan syukur menjaga hati tetap tenang, menguatkan iman, dan membuat mata rohani kita melihat bahwa Tuhan tetap bekerja dalam segala keadaan. Yang keempat, ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan disimpan sendiri, saudara, pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagikan kesaksian kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang di sekitar kita, bahwa kesaksian yang sederhana dapat menjadi kekuatan dan pengharapan bagi orang lain yang sedang berjuang. Sahabat terima surgawi, pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan dalam perjalanan hidup tidak pernah berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang memimpin. Ada kasih Tuhan yang menopang. Ada kuasa Tuhan yang membuka jalan. Mari, jangan hanya mengingat Tuhan saat mengalami kesulitan. Mari tetap mengingat Tuhan saat berada dalam sukacita. Mari tetap mengingat Tuhan saat doa dijawab. Mari tetap mengingat Tuhan saat berkat dicurahkan juga. Percayalah, Tuhan yang telah menyertai kita sampai hari ini akan terus memimpin langkah kita ke depan. Tidak ada satupun kebaikan Tuhan yang gagal. Tidak ada satupun janji Tuhan yang batal. Tetaplah dekat kepada Tuhan, tetaplah setia, tetaplah bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Ampuni jika selama ini kami sering lebih fokus kepada berkat Tuhan daripada kepada Engkau yang menjadi sumber dari segala sumber berkat. Tolong kami ya Tuhan, setiap kami agar memiliki hati yang selalu mengingat kebaikan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong untuk hidup dalam upacara syukur, kesetiaan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Berkatilah pekerjaan, keluarga, pelayanan, kesehatan, usaha, dan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi ya Tuhan. Bagi yang sedang lemah, berikan kekuatan ya Tuhan. Bagi yang sedang menantikan jawaban doa, berikan pengharapan ya Tuhan.
Dan bagi yang sedang menghadapi jalan buntu, bukakanlah jalan yang baru ya Tuhan. Biarlah hari ini dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, hari ini firman Tuhan mengingatkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya saat berada dalam kesulitan, tetapi saat berkat dan kesibukan membuat hati perlahan menjauh dari Tuhan. Karena itu, tetaplah mengingat setiap kebaikannya. Peliharalah hati yang bersyukur dan tempatkan Tuhan sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Berkat dapat memenuhi tangan, tetapi hanya ingatan akan Tuhan yang menjaga hati tetap setia. Selamat menjalani hari ini dalam damai, sukacita, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.